الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan ribuan hingga puluhan ribu manusia bersujud bersama di jantung kota Eropa, tepat di tengah modernitas dan hiruk-pikuk kehidupan urban? Inilah yang benar-benar terjadi saat perayaan Idul Fitri di Paris. Sebuah momen yang bukan hanya religius, tetapi juga syarat makna sosial, budaya, dan kemanusiaan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel cara like, komentar, share, dan subscribe agar lebih banyak kisah inspiratif seperti ini bisa terus hadir dan menguatkan hati kita semua. Mari kita mulai. Sejak dini hari, suasana di beberapa kawasan muslim di Paris sudah terlihat berbeda. Jalanan yang biasanya tenang di waktu subuh mulai dipenuhi oleh langkah kaki jamaah yang berjalan menuju masjid-masjid besar. Udara pagi yang dingin tidak menyurutkan semangat mereka untuk merayakan hari kemenangan. Masjid seperti Grande Mosque de Paris menjadi pusat perhatian. Jamaah datang dari berbagai latar belakang imigran, warga lokal, hingga generasi muda muslim. Prancis semua berkumpul dalam satu tujuan, menunaikan sholat Idul Fitri. Fenomena ini menunjukkan bahwa Idul Fitri bukan sekadar perayaan, tetapi juga momentum kebersamaan lintas budaya yang nyata di tengah masyarakat Eropa modern. Seiring waktu mendekati pelaksanaan sholat, jumlah jamaah terus meningkat secara signifikan. Data dari berbagai laporan lokal memperkirakan jumlah jamaah bisa mencapai lebih dari 10.000 orang di beberapa titik utama. Kapasitas masjid yang terbatas menjadi tantangan tersendiri. Situasi ini sudah sering diantisipasi oleh pengurus masjid dengan menyediakan area tambahan di luar ruangan. Yang menarik, lonjakan ini mencerminkan pertumbuhan populasi muslim di Prancis yang kini menjadi salah satu yang terbesar di Eropa Barat ketika kapasitas masjid sudah tidak lagi mampu menampung seluruh jamaah. Situasi berkembang secara alami namun tetap terkendali. Ribuan umat Islam yang datang dari berbagai penjuru akhirnya menggelar sajadah mereka hingga ke area luar, mulai dari halaman masjid, trotoar, hingga sebagian ruas jalan di sekitar Paris tanpa instruksi yang kompleks. Barisan sholat terbentuk dengan sangat rapi, menghadap satu arah, menciptakan pemandangan yang begitu kuat secara visual dan spiritual. Fenomena ini bukan sekadar tentang keterbatasan ruang, tetapi juga mencerminkan fleksibilitas dalam beribadah yang diajarkan dalam Islam, dimanapun tempatnya. Selama bersih dan memungkinkan, ibadah tetap bisa dilaksanakan dengan khusyuk. Jalanan yang biasanya dipenuhi kendaraan berubah menjadi lautan manusia yang bersujud, menghadirkan suasana yang kontras namun penuh makna di tengah kota modern Eropa. Bagi banyak pengamat, momen ini menjadi simbol yang sangat kuat tentang keberadaan Islam di ruang publik, tidak dalam bentuk demonstrasi atau tuntutan, melainkan melalui praktik ibadah yang damai dan tertib. Ini memperlihatkan bahwa spiritualitas dapat menyatu dengan kehidupan kota tanpa harus menimbulkan gesekan, justru menghadirkan nuansa ketenangan yang jarang terlihat dalam keseharian. Meskipun jumlah jamaah mencapai ribuan, suasana selama pelaksanaan sholat tetap berlangsung dengan sangat tertib. Tidak terlihat adanya kepanikan, dorong-dorongan, ataupun kekacauan. Setiap individu tampak memahami perannya masing-masing datang, mengambil posisi, dan mengikuti rangkaian ibadah dengan penuh kesadaran. Hal ini menciptakan harmoni kolektif yang jarang ditemukan dalam kerumunan sebesar itu. Dan panitia lokal juga sangat penting dalam menjaga ketertiban ini. Mereka membantu mengarahkan jamaah, memastikan jalur tetap terbuka untuk pejalan kaki, serta berkoordinasi dengan aparat setempat. Semua dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan penuh tanggung jawab, sehingga tidak ada kesan tekanan, melainkan kerjasama yang saling mendukung. Ketertiban ini pada akhirnya menjadi pesan tersendiri bagi siapapun yang menyaksikan, baik secara langsung maupun melalui media, bahwa ajaran Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah ritual, tetapi juga menanamkan nilai disiplin,
tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap lingkungan sekitar. Inilah yang menjadikan peristiwa di Paris tersebut bukan hanya mengesankan secara visual, tetapi juga memberikan pelajaran yang mendalam tentang kehidupan bermasyarakat. Ketika waktu sholat Idul Fitri tiba, gema takbir mulai terdengar dari berbagai penjuru. Suara Allahu Akbar mengalun serempak, dipimpin oleh imam dan diikuti ribuan jamaah dengan penuh kekhusyukan. Di tengah bangunan khas Eropa dan langit pagi Paris, lantunan takbir itu menghadirkan suasana spiritual yang sangat kuat, seakan menghubungkan bumi dan langit dalam satu harmoni keimanan. Bagi banyak jamaah, momen ini bukan sekadar rutinitas ibadah tahunan. Ada getaran emosional yang sulit dijelaskan, rasa syukur setelah sebulan berpuasa, rasa haru karena bisa berkumpul bersama saudara seiman, serta harapan akan kehidupan yang lebih baik ke depan. Tak sedikit yang meneteskan air mata, merasakan kedekatan dengan Allah di tengah lautan manusia yang bersujud bersama. Fenomena ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar. Mereka yang menyaksikan seringkali terdiam, meresapi suasana yang begitu damai dan penuh ketertiban. Takbir yang menggema bukan hanya suara, tetapi pesan universal tentang ketundukan, harapan, dan kedamaian yang dapat dirasakan oleh siapa saja. Peristiwa besar seperti ini tentu menarik perhatian warga lokal non-Muslim. Banyak dari mereka yang keluar rumah atau berhenti sejenak di trotoar untuk melihat langsung ribuan umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah. Reaksi yang muncul pun beragam, mulai dari rasa penasaran hingga kekaguman atas keteraturan dan ketenangan yang terlihat jelas. Sebagian warga mengabadikan momen tersebut melalui ponsel mereka, menjadikannya sebagai dokumentasi pengalaman yang jarang terjadi. Ada pula yang mengungkapkan bahwa pemandangan tersebut sangat berbeda dari stereotip yang sering mereka dengar tentang Islam. Mereka melihat langsung bahwa umat Islam bisa berkumpul dalam jumlah besar tanpa menimbulkan kekacauan. Interaksi kecil seperti senyuman, sapaan, atau sekadar saling menghormati ruang menjadi jembatan penting dalam membangun pemahaman antar komunitas. Dari sini, terlihat bahwa peristiwa keagamaan tidak hanya berdampak bagi pemeluknya, tetapi juga membuka ruang dialog sosial yang lebih luas dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri skala besar di Paris. Peran pemerintah lokal dan aparat keamanan menjadi sangat penting. Mereka biasanya telah melakukan koordinasi sebelumnya dengan pihak pengurus masjid untuk mengantisipasi lonjakan jamaah. Pengaturan lalu lintas, pengamanan area, hingga penyediaan ruang tambahan menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran acara. Kehadiran aparat bukan untuk membatasi, melainkan memastikan bahwa kegiatan berjalan aman dan tertib. Dalam banyak kasus, pihak berwenang juga menunjukkan sikap profesional dengan memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan ibadahnya. Selama tetap mematuhi aturan yang berlaku, momen seperti ini menjadi indikator bahwa hubungan antara komunitas Muslim dan pemerintah dapat berjalan secara konstruktif. Dengan komunikasi yang baik dan saling menghormati, perbedaan dapat dikelola tanpa menimbulkan konflik yang berarti. Di kota besar seperti Paris tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga memperkuat identitas sosial komunitas Muslim. Di tengah kehidupan yang serba cepat dan individualistik, momen ini menjadi ruang untuk kembali merasakan kebersamaan dan solidaritas. Banyak keluarga datang bersama, mengenakan pakaian terbaik mereka, saling bermaafan dan berbagi kebahagiaan. Anak-anak, remaja, hingga orang tua, semua terlibat dalam suasana yang penuh kehangatan. Ini menjadi pengalaman penting, terutama bagi generasi muda Muslim yang tumbuh di lingkungan minoritas. Lebih dari itu, perayaan ini menunjukkan bahwa identitas keagamaan dapat tetap terjaga tanpa harus mengorbankan integrasi sosial. Umat Islam di Paris mampu menjadi bagian dari masyarakat luas, sekaligus mempertahankan nilai-nilai tradisi mereka di balik pemandangan yang mengharukan. Komunitas Muslim di Prancis masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan fasilitas ibadah yang belum sepenuhnya mampu menampung jumlah jamaah yang terus bertambah setiap tahunnya. Selain itu, isu stereotip dan kesalahpahaman terhadap Islam juga masih menjadi realitas yang tidak bisa diabaikan. Beberapa kebijakan publik bahkan sempat menimbulkan perdebatan terkait kebebasan beragama dan ekspresi identitas Muslim di ruang publik. Namun demikian,
Peristiwa seperti sholat Idul Fitri ini justru menjadi cara paling nyata untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan menunjukkan ketertiban, kedamaian, dan nilai-nilai positif, komunitas Muslim perlahan membangun citra yang lebih adil dan objektif di mata masyarakat luas. Apa yang terjadi di Paris bukan hanya peristiwa lokal, tetapi memiliki pesan global yang kuat. Ini adalah gambaran bahwa spiritualitas dapat hadir di mana saja, bahkan di tengah kota modern yang penuh dinamika. Peristiwa ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan. Justru dalam keberagaman, nilai-nilai seperti kedamaian, toleransi, dan saling menghormati menjadi semakin penting untuk dijaga. Akhirnya, momen Idul Fitri ini menjadi pengingat bahwa Islam membawa pesan rahmat dan kebaikan universal. Sebuah pesan yang tidak hanya relevan bagi umat Muslim, tetapi juga bagi seluruh umat manusia yang mendambakan kedamaian dan harmoni dalam kehidupan bersama. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga persaudaraan dan menunjukkan nilai-nilai Islam yang penuh kasih dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.